Mari Pak Bambang. Ya, terima kasih Ibu Luluh. Waduh, luar biasa ini. Nah, saudara, kita lanjutkan. Tadi kita dari berjumpa dengan Pak Coace gitu kan. Sekarang Ibu Luluh ngajak ke salah satu tempat treatment spa. Betul. Ya, di apa namanya nih Bu? Leha-leha Spa. Leha-leha Spa di Ya. kawasan Sanur ya? Sanur ini. Wah, Ya. luar biasa. Ini salah satu anggota dari Salah satu anggota dari kami Bali Spa and Wellness Association, tadi. BSWA. Ya. Baik. Nah, saudara, ini Ibu Lulu Wijaya. Tadinya memang sudah lama berkecimpung di dunia spa. Di dunia spa, dan ya. sekarang memangku sebagai pembina Pembina BSWA. BSWA untuk asosiasi yang ada di Bali. Betul. Nah, ini menarik, ini kita mau Bu Lulu, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan spa lah ya. Betul. Supaya melanjutkan tadi Betul. bahwa ada semacam kekhawatiran dan sudah nyampe sebuah penolakan dalam tanda kutip kalau bahasa saya dari Iya. kawan-kawan pelaku Industri industri spa. usaha spa di Bali. Nah, salah satunya kita mengambil yang asosiasi BSWA ini yang di under PHRI ya. Makanya tadi kita mengajak Pak Coace selaku ketua PHRI karena memang ternyata anggota dari BSWA ini yang 60% itu ada di bawah manajemen hotel, Betul. 40% berdiri sendiri seperti Iya, leha-leha day ini. spa di luar. Oke. Nah, Bu Lulu, Ya. kita mau tahu dulu sebetulnya bagaimana sih kondisi kebatinan kawan-kawan ini? Kemarin tiba-tiba tahun baru lagi euforia, senang-senang, Iya, tamu betul. banyak, Iya. tiba-tiba ada berita yang Kurang cukup. menyenangkan. Nah, gitu. Iya. Gimana sih Bu kalau awalnya? Betul. Kalau sebenarnya dari teman-teman kita itu semua sudah sangat resah, gelisah karena sudah membayangkan bagaimana nanti harus membayar yang sesuatu yang tinggi sekali. Gitu. Tapi yang lebih penting buat saya mungkin hari ini adalah Pak, bukan angkanya saja, tapi lebih ke spa itu harusnya tidak di kategori hiburan. Itu yang mau saya lebih tekankan sama seperti Pak Co. Ketika kami tidak di hiburan, harusnya ya angka itu sudah jelas nanti akan berubah. Oke, jadi memang berawal shocknya tuh kena di 40%, akhirnya Ya. sudah berpikir nih pengusaha, waduh, tambahan Iya, lagi. Betul, betul. Walaupun bukan pengusahanya yang membayar, tapi akan dibebankan kepada Tamu. tamu. Nah, ini kan pasti berpengaruh. Iya. Berpikir dua kali Betul, dengan betul. besar itu. Tamu-tamu rasanya juga sekarang aja sudah 12,5-15% itu sudah berat. Oh. Kalau kita bandingin negara Asian yang lain, negara-negara Thailand, Malaysia, kita itu yang paling ya nggak make sense 40%. Negara lain tuh 5%, 6%, 8%, paling tinggi Filipina 18%. Itu paling tinggi sudah. Thailand 5% saja. Baik. Betul. Jadi tapi balik lagi Pak, lebih penting itu Oh, iya. mengeluarkan spa dari hiburan tadi. Baik. Jadi kita nanti akan nekankan itu juga supaya garis lurus ya dengan penyampaian dari Pak Coace tadi ya. Betul. Tapi mungkin sedikit pengen pengetahuan dulu nih Bu, Iya. dulu sebetulnya spa itu pengertiannya seperti apa? Karena memang kalau dalam undang-undang yang dinyatakan itu hanya Mandi uap. Mandi uap. Garis miring spa. Spa gitu kan. Iya. Kalau yang pijat refleksi, kemudian pijat urut itu tidak masuk ke dalam pasal Iya, 458 itu. betul. Nah, masyarakat umum kan masih banyak bertanya ini itu masuk enggak atau spa itu yang seperti apa? Nah, minta Iya. bantuan ini orang tepat nih saya kira bisa menjelaskan. Bu Lulu gimana Bu Lulu Iya. pertanyaan dengan spa itu kegiatan apa, treatment apa atau seperti apa? Ya, Yang jelas. mungkin saya balik back to basic ya. Our definition spa itu kan santai par aqua. Jadi sesuatu relaxation, healing dengan aqua tuh air. Oke. Ya, itu yang number one. Jadi bukan hiburan, balik lagi. Kedua, ini bisa menghealing, merelaksasi kebugaran jiwa raga. Kalau di Indonesia peraturannya kan kebugaran jiwa raga yang berbudaya basis Indonesia. Lebih kaya lagi seperti itu. Kemudian treatmentnya mungkin saya bisa kasih gambaran tuh dari kaki sampai kepala. Ya kan, dari wajah, rambut, badan, pijet, sampai ke scrub. Bahan yang dipakai juga berbagai rupa, dari scrub, massage oil, dan seterusnya. Banyak orang pikir ke salon spa itu pijet kaki sudah dibilang spa. Itu belum, itu hanya belum. bagian dari perawatan tubuh gitu ya. Mungkin saya bisa tambahkan Pak, jadi Iya. kalau di Indonesia itu spa yang benar itu kita punya standarisasi dengan Spa Tirta 123. Seperti hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga punya Spa Tirta 1, 2, 3. Oh, ada klasifikasinya. Betul. Oke, Untuk bagaimana itu mendapatkan Spa Tirta 1, 2, 3, suatu spa itu harus diaudit dari lembaga sertifikasi usaha.
Nah, yang mengaudit adalah auditor yang berperan di sana. Ada standarisasi peraturannya. Tirta 1 harus treatmentnya apa aja, produknya apa aja, stafnya yang terkompetensi ada berapa, dan seterusnya. Tirta 2 lebih pemenuhannya lebih banyak lagi, Tirta 3 lebih banyak lagi, seperti itu. Tidak mudah, itu sangat tidak mudah. Oke. Betul. Jadi tidak yang seperti bayangin orang terapisnya udah jadi ya, enak treatmentnya. Memenuhi satu terapis training itu mungkin minimal 3 bulan. Belajar Untuk membuat, iya. Misalnya Pak Bambang nih pengen jadi terapis one day. Minimal menurut saya 3 bulan dengan pelatihan sekian tamu, role play dan lain-lain. Baru bisa kalau mijit tuh, oh enak kan kayak gitu. Tidak sesimpel yang dibayangkan mungkin ya. Kalau sekarang tamu-tamu tentunya happy dapat terapis, oh tekanannya pas, gerakannya enak. Itu perlu proses lama. Nah di kompetensi sekolah itu pun ada modul-modulnya. Belajar dari anatomi seperti dokter, kemudian belajar treatmentnya dan seterusnya. Produk juga gitu. Bagaimana menjaga hospitality dengan tamu-tamu. Bapak tahu kan, mungkin tadi Pak Cok sebut terapis Bali itu sangat dikagumi sampai keluar negerinya banyak betul. banget. Iya, kita susah cari terapis sekarang Pak. Kenapa? Karena memang magic hands-nya, kemudian hospitality-nya, product knowledge-nya nggak sehari jadi Pak, minimal tuh yang awal 3 bulan. Jadi maaf, makanya agak sedikit lucu kalau image-nya tuh lari ke hiburan tadi seperti itu. Iya. Jadi kita tidak balik. mudah. Jadi ini apa maksud saya, balik lagi kita penguatan nih. Betul. Pernyataan bahwa spa itu bukan hiburan. Bukan. Jadi dia memang apa ya? Bagian dari perawatan, penyembuhan, kesehatan, kesehatan healing, gitu ya. jiwa raga, ya mind and soul. Bapak kalau ke spa kan biasanya capek, stres, itu kan. Tujuannya kan ke sana keluar, oh paling nggak terbantu relaksasi, healingnya. Gitu. Jadi kalau nggak tahu kalau pengertian saya sederhana Bu. Jadi kalau penyembuhan atau memperoleh kesehatan itu berarti ada apa touch mungkin body ini, terus ada materialnya dan tanda kutip mungkin kalau di rumah sakit itu obat gitu ya. Jadi ada materialnya itu ada yang produknya. Jadi ada biasanya kalau spa kita punya 5 senses kayak jadi skin touch-nya, ya kan, smell. Makanya kalau Bapak ke spa tuh pasti wangi ya. Aromaterapinya dari awal sudah nice smell. Kemudian apa? Pendengaran, air itu tadi, musik itu semua. Itu bagian dari healing ya, dari terapi ya, sebetulnya. Betul. Ya. Jadi kita nggak rame-rame. Definisi entertainment, hiburan apa Pak? Kan sesuatu yang dipertontonkan halayak umum di keramaian. Kita enggak Pak, udah jelas-jelas di private room, tidak terganggu, sunyi, senyap. Jadi itu sangat berbeda sudah dari orang awam aja mungkin akan mengerti itu. Iya. Bener toh Pak, nggak mungkin di panggung ya Pak. Gitu kan. Nah ini jadi juga kadang-kala karena dia private tadi, betul. akhirnya menimbulkan kesan sebenarnya wah ini bisa ngapa-ngapain di dalam. Ya, nah itu bagaimana untuk menjaga itu? Betul. Jadi tadi kan saya bilang setiap terapis untuk menjadi terapis yang handal, terkompetensi, ujiannya lulus itu juga termasuk salah satu sexual harassment training. Jadi kita sudah melatih mereka bagaimana kalau di dalam ruangan itu ada tamu istilahnya yang nakal, tidak baik. Ya itu ada step 1, step 2 mesti ngapain, dan step 3. Sampai diberhentikan atau tamunya kami dengan baik-baik mempersilahkan tidak melanjutkan treatment dan meninggalkan spa seperti itu. Jadi itu sangat kita jaga. Seperti Pak Cok bilang, kami sudah 20 tahun bersama berjuang. Di awal 20 tahun lalu, ini salah satu isu yang sangat tidak baik oknum-oknum ini, dan sampai sekarang itu ya maaf juga belum bisa 100% tertangani. Baik. Jadi nanti ujian spa tuh Pak, kompetensi ada Pak itu ujiannya, kayak oh gimana kamu handle ini, gimana kamu handle ini. Gitu. Iya, di pendidikan dia diajarkan. Aja. Betul. Iya, di uji kompetensi juga ada. Baik. Nah, setelah selesai itu dia punya sertifikat. Betul. Ini yang menjadi syarat, salah satu syarat. Ya, seperti pengakuan terapis. Bahwa ini profesi yang sangat diakuin, pemerintah pun mengakui, tidak hanya nama saja Pak, sertifikat itu berlaku 3 tahun kalau uji kompetensi. Nanti 3 tahun kemudian terapis ini harus diuji lagi. Apakah beliau masih handal, masih tetap menjadi seorang profesional terapis. Dan karirnya tuh terus akan maju menjadi spa manager one day, spa director. Banyak di teman-teman kami dari terapis beranjak menjadi director atau menjadi owner spa gitu. Jadi kayak ada karirnya, ada bagus. Maaf kalau orang Bali mungkin saya bisa tekankan banyak sekali terapis kita yang keluar negeri mulia sekali. Mereka itu
salary-nya, gajinya itu apa akhirnya kalau orang Bali? Bikin pura, bikin rumah untuk orang tua, itu semua mengandalkan pekerjaan ini. Jadi nggak main-main kalau sampai mereka nggak bisa kerja atau hilang semua ini ya. Mungkin keluarganya juga banyak yang terganggu ekonominya. Seperti itu. Baik. Waduh, luar biasa. Jadi ini memang untuk kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa Betul. sebetulnya spa itu tidak negatif yang seperti Iya, kita bayangkan. Kalau iya. oknum mungkin iya. Ya, betul. Satu dua. Tapi sebetulnya hakikinya justru itu adalah SOP-nya jelas. SOP jelas, standarnya jelas, Standarnya betul. jelas, step-stepnya Kompetensinya jelas. betul. Yang iya. terlibat di sana bukan main-main, dia Bukan. harus berpendidikan, Benar. diajarkan dan Iya. lulus dan punya sertifikasi. Betul. Dari first touch aja kita sudah tahu nih, Mak, tangannya tuh oke nggak, cocok nggak, terus nanti masuk ke teori, masuk ke praktek semuanya. Oh, Tidak. oke. Mungkin sama seperti tukang masak ya, Pak, harus ada Iya, latihan iya, iya. bakat juga harus ada Iya. gitu. Saya mungkin disuruh pijat beneran juga mungkin kurang enak dibanding terapis saya yang sudah benar-benar profesional. Tapi Bu, tadi ada bintang 1, bintang 2, bintang Betul. 3, itu berarti terapisnya juga Berbeda. berbeda ya? Betul. Oh. Skill yang terapis 1 mungkin dari treatmentnya 10 macam misalnya. Mm-mm. Yang kedua, dia harus 15 gerakan dan treatment yang dia bisa. Ke Tirta 3 mungkin harus sampai 20 jenis. Ada yang pakai alat, ada yang manual. Mereka harus menguasai itu semua. Oke, Betul. Produknya juga kita menggunakan misalnya essential oil untuk massage itu blending. Mungkin Tirta 1 hanya perlu ingredients Indonesianya 5 jenis. Ingredients Indonesia artinya seperti jahe dan seterusnya. Tapi kalau udah bintang 3 minimal 10. 10 macam 10 jenis. macam ingredients jenis Indonesianya. Dan itu tidak mudah menggabungkan blending aromaterapi itu. Nanti kita lanjutin lagi ya Bu ya. Baik, Pak. Kita memperdalam lagi supaya masyarakat juga lebih paham lagi bahwa Iya. sebetulnya spa ini adalah hal yang selain memang sebuah bisnis, tetapi sebetulnya menyangkut tentang kesehatan, tapi ada budaya lokalnya di sana. Betul, sangat. Iya. Material-materialnya sangat lokal sekali. Betul. Apalagi urusan dengan Bali. Iya. Nah, menarik nih Bu, dulu ya. Iya, kita bahas. baik. Saudara jangan kemana-mana. Pastikan Anda akan mengikuti lagi perbincangan saya bersama dengan Ibu Lulu Wijaya setelah yang satu ini.